Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah, yang kami hormati Bapak Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah, yang kami hormati Bapak narasumber, yang kami hormati hadirin dan tamu undangan sekalian. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara pembukaan pembinaan website dengan tema menjadi kreatif produksi berita dan konten media pada hari ini, Kamis 18 September 2025 di Comment Center Kabupaten Aceh Tengah. Kita mulai. Untuk mengawali acara kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Bapak Afrizal Munte. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu pimpinan beserta seluruh jajaran yang saya hormati, para narasumber dan kami banggakan seluruh peserta pelatihan. Marilah sejenak kita tundukkan kepala, menengadahkan tangan dan merendahkan hati seraya memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala agar acara kita pada hari ini mendapatkan berkah dan ridhonya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan penuh kerendahan hati kami berkumpul di Aceh Tengah Comment Center Diskominfo ini dalam acara pembinaan yang penuh manfaat. Berikanlah kami rahmat-Mu, bimbingan-Mu, dan karunia-Mu, agar acara dengan tema kreatif produksi berita dan konten media bagi peserta yang membidangi kehumasan dan informasi publik ini berjalan dengan lancar dan sukses. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karuniakanlah kepada kami semua, khususnya para peserta, ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah setiap materi yang kami dapatkan sebagai penerang jalan menuju profesionalisme. Berikanlah kami pemahaman yang baik, ide-ide yang kreatif, dan kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam tugas-tugas kami. Jadikanlah kami insan yang mampu menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan mencerahkan bagi masyarakat. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa kami, dosa-dosa orang tua kami, para pendahulu kami. Terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Ketua Panitia oleh Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah kepada Bapak Maimun SC, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puja segala puji milik Allah, salawat dan salam kepada Rasulullah. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah, Bapak narasumber saat ini, alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita, Bapak Kuku Pamuji. Selanjutnya kami hormati para peserta pembinaan website dengan tema menjadi kreatif produksi berita dan konten media di Kabupaten Aceh Tengah. Izin Bapak Kadis, para hadirin, kami melaporkan pelaksanaan acara hari ini. Kegiatan ini bersumber dari APBK Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah tahun 2025. Dan pada hari ini dihadiri oleh Bapak narasumber yaitu Bapak Kuku Pamuji. Para pesertanya berjumlah 20 orang, terdiri dari desa, dari masing-masing perwakilan dari desa. Dan kegiatan ini direncanakan Bapak Kadis, para peserta dilaksanakan sampai dengan pukul 15.00 WIB, di mana peserta
akan mendapatkan snack dan makan siang serta uang transportasi bagi para peserta. Selanjutnya, kegiatan ini diselenggarakan sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Aceh Tengah melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mendorong peningkatan kapasitas pengelolaan informasi digital di tingkat desa dan lembaga. Selanjutnya, dengan kemajuan teknologi informasi ini diperlukan sumber daya manusia yang mampu mengelola website desa secara kreatif serta mengisi data SIDK secara akurat dan terstruktur. Ini saja yang dapat kami laporkan para hadirin, Bapak Kadis serta narasumber. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan mohon maaf mungkin dalam kami sebagai panitia, tempat dan kondisi mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan sekaligus membuka acara pembinaan website dengan tema menjadi kreatif, produksi berita dan konten media oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah kepada Bapak Mustafa Kamal SSTP MPA, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya duduk aja ya, karena yang mau saya sampaikan singkat, tepat dan padat saja. Karena yang paling penting bagaimana kita mengikuti pelatihan ini dengan baik dan waktu yang efektif juga. Memulai sambutan kami, mari bersama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi kita kesempatan, kesehatan untuk bersilaturahmi, bertemu dalam kegiatan pelatihan atau sosialisasi pembinaan, kegiatan pembinaan website dan termasuk juga nanti media sosial bagi, kalau di informasi awalnya adalah komunitas informasi ke masyarakat, ya. Komunitas kelompok ya, kelompok informasi masyarakat. Walaupun pionirnya adalah mungkin 1 atau 2 orang, tapi kita harapkan ini nanti menjadi semacam kelompok yang kira-kira saling mengisi. Berikutnya, selawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaat dari beliau kelak. Yang kami hormati Pak Kukuh Pamuji, Magister Lead Literasi Literatur. Baru lihat, baru tahu juga. Mungkin rekan-rekan juga baru tahu ada MLit. MLit ini Master Literatur. Magister of Literatur. Ini dari mana Pak dapat ini Pak? Dari China Pak. Cina. Oh lihat nih, luar biasa. Kita walaupun tinggal di kabupaten dengan narasumber, dengan peserta dari kampung, tapi mendapatkan narasumber yang lulusan Tiongkok. Tiongkoknya di mana Pak? Saya di kota Nanjing Pak. Nanjing. Di Nanjing. Nanjing itu dulu yang dulu perang dengan Jepang akan bisa. Iya. Pernah nonton filmnya. Iya, ada filmnya Pak. Baik. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu pengelola layanan informasi, opini, aspirasi publik yang berada di kampung. Walaupun ini saya ketahui kawan-kawan mungkin ada yang sebagian yang kaur, ada yang operator, ya, variasi lah ya. Tapi intinya kawan-kawan ini adalah diharapkan menjadi pionir bagaimana menyampaikan informasi dari kampung itu keluar, dan bagaimana informasi dari luar itu kita kemas, kita sampaikan kepada masyarakat kita di kampung, sehingga masyarakat kita lebih produktif
dan dapat mengikuti perkembangan hal-hal positif dari luar yang bisa kita kembangkan di kampung masing-masing. Ya. Kemudian rekan-rekan dari Dinas Kominfo yang hadir hari ini, saya maunya agak lebih banyak kawan-kawan kita, apa bisa, atau nanti pas pelatihannya lebih banyak, karena diskusi kecil kami dengan Pak Kuku ini memang konsennya di urusan jurnalistik dan konten kreator atau kontainer itu kan konten kreator ya, kontainer istilahnya ya. Jadi kita harapkan kawan-kawan kita dari Kominfo juga hadir, ikuti pelatihan ini. Karena apa? Karena kita ini yang menjadi semacam stakeholder utama. Bagaimana komunikasi publik ini bisa berjalan. Apa-apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, termasuk juga program-program pemerintah pusat itu, bagaimana kita diseminasi sampai ke bawah, ya, ke masyarakat kita, ke individu masyarakat kita. Itu peran dari Kominfo kita. Ya. Kita ini OPD utama untuk itu, dan kita harapkan karena KIM ini juga, ini udah lama sekali sudah ada KIM ini. Saya dulu waktu pertama masuk jadi pegawai aja, KIM ini udah ada. Orangnya aja berganti, tapi KIM ini sudah ada dari dulu. Ya. Kelompok informasi masyarakat sudah ada dari dulu. Bahkan Dinas Kominfo belum ada, KIM ini udah ada. Dinas Kominfo ini tahun berapa Bu Yosi? 2017. KIM ini saya jadi pegawai 2002, udah ada KIM. Jadi waktu itu Dinas Kominfo Provinsi mau mengadakan kegiatan sosialisasi kelompok informasi masyarakat, mereka menghubungi bagian humas kantor bupati, karena nggak ada Dinas Kominfo Kabupaten. Begitulah, KIM ini sudah eksis sejak lama, mungkin orangnya saja berganti. Ya, yang kita harapkan pergantian ini tidak mengurangi semangat, dan kita hari ini rekan-rekan semua, walaupun dengan jumlah yang terbatas, kita inginkan kualitasnya. Pelan-pelan nggak apa-apa. Jadi nanti kami juga di Kominfo ini mau buat suatu inovasi namanya Rindu Kominfo. Rindu Kominfo ini bukan rindu orang Kasmara, tapi ruang informasi dan edukasi Kominfo. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kuku tadi, bahwa kegiatan ini berjalan terus, karena kawan-kawan kita pasti berganti. Kegiatan penyebarluasan informasi dan edukasi harus terus kita lakukan. Jadi kalau ada ditemui itu ruangannya agak kosong tadi, itu ruang fisiknya nanti di situ kita buat. Kawan-kawan yang ingin mendapatkan pengetahuan atau meningkatkan skill di jurnalistik atau konten kreator, nanti kita latih di situ. Kawan-kawan yang ingin mengembangkan website seperti yang disampaikan oleh rekan kami tadi, kita mau buat websitenya seperti apa, ya kita tempatkan di situ. Ya. Ini kita harapkan memang partisipasi. Kalau kita keliling itu kita terbatas sumber daya personil dan sumber daya keuangannya. Jadi kita harapkan dengan kita buka ruang informasi dan edukasi itu, kawan-kawan nanti bisa hadir sambil belanja di pasar Bahilang, mampir ke kantor Kominfo, kita belajar dikit apa tentang website, desainnya mau kita rubah atau apapun, itu bisa kita lakukan nanti di Rindu Kominfo. Itu sudah kita upayakan, ruang yang terbuka nanti bukan seperti itu, yang kita buat lebih bagus, ya. Tapi intinya itu upaya kita, ada saluran. Jadi kalau misalnya kawan-kawan ini seperti jangan, harus ada peningkatan ya. Websitenya awalnya cuma berita, publikasi aja, ada statistik yang mau kita tampilkan. Jadi itulah perlunya kita nanti mendampingi, ya. Memang ini kawan-kawan perlu keikhlasan, ya, perlu keikhlasan.
Sebagian mungkin ada jabatannya kaur, ada tulahnya, ada yang lain, saya nggak tahu, nggak ada kompensasinya. Tapi intinya pemerintah kampung itu harus aware, ya harus aware harus timbul kesadaran bahwa ini penting, ya penting bentuk dari akuntabilitas pemerintah kampung yang sedang eksis sekarang, ya apa sih bentuk laporan ke masyarakat. Kan nggak mungkin ketok pintu rumah masyarakat masing-masing setiap waktu sebulan sekali terus bilang kita udah buat ini enggak, itu ya, nggak mungkin lagi kita lakukan sekarang. Atau pukul kentungan yang kayak zaman dulu membuat pengumuman, nggak mungkin lagi. Ya seperti ini bentuknya sekarang, kita sampaikan lewat website kita sampaikan lewat medsos kita. Mungkin sebagian masih ada yang buat di baliho di kantor desanya, realisasi anggaran segala macam, itu mungkin udah jamak dilakukan. Tapi ada, kalau itu nggak ada uangnya bisa kita lakukan lewat website, kan hampir semua udah punya smartphone sekarang, jadi data itu bisa kita tampilkan, ya. Jadi keikhlasan kawan-kawan ini kita harapkan, dan kampung juga harus aware. Kawan-kawan sebenarnya harus difasilitasi ininya operasionalnya, karena ini bagian dari akuntabilitas pemerintah kampung, ya. Nanti kampung itu bisa didemo oleh masyarakat, nggak transparan dibilang, padahal mungkin sudah bekerja dengan baik, cuma informasinya tersebar. Jadi kawan-kawan, ini nanti selain kita harapkan ada keikhlasan dari kawan-kawan, juga gedor pemerintah kampungnya, ya. Kami nggak bisa intervensi lebih jauh, kami cuma bisa intervensi sebatas edukasinya aja. Kalau anggarannya itu tetap di pemerintah kampung untuk operasional kawan-kawan, ya. Jadi itu kasih pemahaman pemerintah kampungnya bahwa ini penting, bentuk akuntabilitas kita, bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat, dan bagian dari publikasi potensi kampung kita keluar, ya. Karena dengan kayak gitu pariwisata kita bisa, masyarakat luar bisa datang ke kampung kita, melihat potensi pariwisata, potensi pertanian dan lain sebagainya, ya. Kita menjadi saluran penghubung di situ. Jadi strategi sebenarnya kita nih, nggak, bukan bukan orang-orang yang kira-kira nggak kurang kegunaannya, tapi kita strategis fungsi kita di kampung, besar fungsinya, ya. Kenapa bisa terjadi kerusuhan atau demonstrasi yang besar? Karena ada sumbatan informasi, ada ketidaktransparan dalam pengelolaan apapun itu, ya, organisasi atau apapun. Jadi itulah sehingga muncul opini-opini negatif, opini kemudian berkembang menjadi bola salju, sehingga membuat ketidakpercayaan. Jadi itu yang harus kita sampaikan. Ini memang eranya terbuka. Peran kita di situ. Kita sampaikan melalui media sosial atau website. Bisa juga papan seperti biasa. Karena ada masyarakat kita persentasenya yang masih harus melihat langsung fisiknya, ya. Jadi itu peran kawan-kawan, semua strategis sebenarnya. Karena itu dibutuhkan keikhlasan dari kawan-kawan yang untuk bekerja. Karena era sekarang ini keniscayaan, kita nggak bisa menghindar, ya. Dengan internet sekarang, dunia ini seperti small village, ya. Satu kampung kecil aja, semua kita bisa akses kemanapun, real time, apa yang terjadi di dunia luar. Kita berada di kampung kita bisa melihat situasi di dunia lain, tidak tersekat oleh waktu lagi. Ruangnya memang tersekat, tapi waktu dan kejadian yang ada terjadi di dunia luar kita bisa akses hari ini juga, saat itu juga. Karena itu hal yang sama juga, orang luar bisa akses kita. Jadi jangan cuma kita menjadi konsumen, kita juga harus menjadi produsen informasi kita, ya. Jadi jangan kita, walaupun kita tinggal di kampung kecil kali urusannya, nggak seperti itu. Bagaimana kita act locally, think global,
think globally ya. Bagaimana kita bekerja dengan hal-hal yang kecil, tetap lokal sekalipun di tingkat kampung, tapi kita tetap berpikir general, kita tetap berpikir global ya. Itu kita harapkan kawan-kawan kita menjadi pionir yang kuat di situ, sehingga kampung kita semua berdaya. Pada akhirnya nanti dari kita selain memberikan pelatihan seperti ini, juga nanti harus kita buat apresiasinya ini Pak Koordinator nih. Harus kita buat apresiasinya. Nggak usah besar, yang penting kawan-kawan dihargai secara berkala. Apakah per 3 bulan, apakah per 6 bulan, apakah per tahun. Jadi ada apresiasi kampung mana yang paling informatif. Kita aja dinilai oleh provinsi, kabupaten informatif, ya informatif. Kenapa kita tidak lakukan penilaian itu juga ke kampung? Jangan kita lihat besarnya, tapi bagaimana kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh kawan-kawan kita. Mungkin demikian ya, nanti berkembang lagi dalam diskusi apa-apa yang kami juga perlu masukan dari rekan-rekan semua terkait dengan kegiatan yang kita lakukan, sehingga apa yang menjadi tujuan atau cita-cita kita menciptakan kampung yang informatif yang pada akhirnya melahirkan atau mengarah kepada kabupaten yang informatif itu dapat kita wujudkan. Demikian penyampaian kami, mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan. Kegiatan ini dibuka ya Pak? Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosial pembinaan bimbingan teknis, pembinaan website dengan tema menjadi kreatif, produksi berita dan konten media. Secara bersama-sama kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ternyata bukan website aja, juga nanti Pak Kuku ngajar bagaimana membuat konten, infografik, konten video bahkan kalau sempat waktunya Pak Kuku ya. Dan kita harapkan nanti Pak ini Sobat Kuku juga anggota kita harus next level juga ya. Kita harus mendapatkan bimbingan terus karena proses ini proses yang terus berkembang ya. Ini tambahan ya, proses yang terus berkembang dan kita juga sebagai dinas ini harus belajar Pak, kawan-kawan Pak Sekdes ya. Kita harus belajar, harus next levelnya, harus lebih tinggi pengetahuannya. Jadi jangan cuma cukup dengan yang ada. Kawan-kawan juga seperti itu, ya. Karena ini tertinggi loh. Ilmu yang paling tinggi itu sudah sekarang ilmu komunikasi, ya, ilmu komunikasi. Kita belajar dagang, kita belajar matematika, kita belajar apapun. Itu kalau kita nggak bisa komunikasi nggak bisa. Kawan-kawan sekarang bekerja di kampung, pada saatnya nanti mungkin jadi pedagang, komunikasi yang kita belajar pengalaman berkomunikasi di situ bisa kita manfaatkan. Pasti itu. Ya. Jadi itu aja tambahannya di luar pembukaan tadi. Selanjutnya saya serahkan siapa nih? Oh ya. Demikian kita ikuti seluruh rangkaian acara pembukaan pembinaan website dengan tema menjadi kreatif, produksi media konten dan konten media. Kami selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, kita ada sesi foto bersama. Kiranya Bapak Ibu berkenan untuk berdiri agar kita bisa mengabadikan momen kita pada hari ini. Di mana? Di sini? Di sini. Nggak ada spanduknya di belakang tuh. Yang tadi aja tampilkan. Sebenarnya spanduk di situ, sini dia bagusnya tuh. Tampilan yang tadi ya. Edit aja nanti lah. Namanya juga kita lagi konten sekarang. Kita bisa diedit nanti di belakang. Ya. Hah? Kita di situ. Mana? Biar fotonya ini. Jadi makanya kita belajar kontennya itu salah satunya juga. Nanti bisa kita edit di belakang nih apa kegiatan kita ya. Cocok Pak. Pak Sekdes nih.
Baik. Pak Ibu mana? Apa nih literasi L ya? Ini bukan literasi nih, konten ya. Satu, oke, satu semuanya, satu, dua, tiga. Lagi ya. Satu, dua, tiga. Perhatikan. Ya. Bukan emosi. Ya, Ini langsung ya. ini kembali ya. Ini. Oke ya. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Pas poin. Kameranya ada. Ini.